Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lingkungan eksternal. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Lingkungan bisnis memiliki 3 konsep, yaitu fakta objektif, fakta subjektif, dan pembagian antara organisasi dan lingkungan yang tidak jelas, dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu. PST membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek. Lalu analisis dartboard, yaitu analisis yang menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Berikut adalah contoh analisa lingkungan organisasi. Lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Lalu laba dan organisasi yang lebih baik merupakan hal penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Rencana strategik harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Analisis PST membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek. Lalu analisis dartboard, yaitu analisis yang menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Dari LEPSTC, yaitu yang gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan dari berbagai aspek. Ada teknologi, kompetitif, hukum, ekologi, politik, ekonomi, dan sosial. Lalu ada model dartboard, yang dimana dalam sebuah organisasi memperhitungkan ekonomi, sektor teknologi, sektor pasar bahan baku industri, sektor sumber daya manusia, sektor finansial, sektor internasional, sektor sosial budaya, pemerintah. Kategori lingkungan bisnis eksternal terdapat lingkungan terpencil, di mana lingkungan terpencil ini memuat seperti politik, domestik, dan global, serta faktor teknologi dan sosial. Lalu ada lingkungan industri atau environment industri atau kekuatan kompetitif. Dan yang terakhir ada lingkungan operasi. Lingkungan operasi ini terdiri dari bahan baku dan konsumen. Analisis lingkungan bisnis. Perspektif dari sumber informasi, yaitu ada lingkungan yang dipandang sebagai sumber informasi. Lingkungan berbeda dalam hal jumlah ketidakpastian. Ketidakpastian ditentukan oleh kompleksitas dan derajat perubahan. Yang keempat, jumlah ketidakpastian menentukan jumlah dan tipe informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, informasi diperoleh dengan cara menganalisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan bisnis melalui perspektif dari sumber daya. Lingkungan dipandang sebagai sumber dari sumber daya yang langka dan bernilai. Organisasi bergantung pada lingkungan sumber daya tersebut. Ketergantungan ditentukan oleh kesulitan dalam memperoleh dan mengendalikan sumber daya. Sumber daya dapat didapatkan dari proses persaingan organisasi, dan yang terakhir mengurangi ketergantungan, yang berarti mengendalikan sumber daya dan lingkungan.
Analisis lingkungan bisnis melalui perspektif dari sumber daya. Lingkungan dipandang sebagai sumber dari sumber daya yang langka dan bernilai. Organisasi bergantung pada lingkungan sumber daya tersebut. Ketergantungan ditentukan oleh kesulitan dalam memperoleh dan mengendalikan sumber daya. Sumber daya dapat didapatkan dari proses persaingan organisasi, dan yang terakhir mengurangi ketergantungan yang berarti mengendalikan sumber daya dan lingkungan. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama, ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru, ancaman barang substitusi, daya tawar pembeli dan daya tawar penjual. Cluster, pengaruh cluster terhadap pengaruh global. Cluster adalah konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama yang muncul kemudian adalah jaringan atau network yang disebut sebagai kawasan industri. Pengaruh cluster terhadap kompetisi global adalah yang pertama, peningkatan produktivitas perusahaan-perusahaan dalam wilayah tertentu, dan yang kedua, cluster mendorong arah dan langkah inovasi, dan yang terakhir, cluster menciptakan stimulus untuk penciptaan formasi bentuk bisnis baru yang pada gilirannya akan memperkuat cluster itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.